Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Melihat Su Yue'er, Ye Yu, dan Yan Xiaoyu menyerahkan Yin Yang Wanshu dan yang mereka peroleh, Fang Han hanya tersenyum tipis. Ia tidak menolak. Dengan satu gerakan tangan, 3 pil ilahi itu terbang dan mendarat di telapak tangannya. Yin Yang Wanshu dan adalah obat surgawi untuk memperkuat fondasi dan memelihara asal kehidupan. Ia mampu memperkuat tubuh sekaligus memperpanjang usia. Bahkan seorang tokoh seperti Hua Tiandu, meski memiliki tungku Dao, belum tentu mampu memurnikannya. Hanya mereka yang telah mencapai rahasia umur panjang yang bisa membuatnya, itu pun membutuhkan waktu dan tenaga yang luar biasa. Pil seperti Jiwi Jindan, relik petir, dan Yin Yang Wanshudan, semuanya berada pada tingkat yang sama. Tahun lalu, Fang Han sebenarnya sudah mendapatkan satu, namun ia memberikannya kepada Long Xuan. Saat itu kekuatannya masih dangkal, sehingga ia terpaksa menahan keinginan. Kini, ia telah menjadi kuat, tentu saja ia tidak akan menolak lagi. Lagi pula, pil ini sangat berguna baginya, karena ia belum pernah meminumnya. Dalam dunia kultivasi, pil dibagi menjadi 5 tingkatan. Manusia, roh, bumi, langit, dan ilahi. Pil tingkat manusia hanya berfungsi seperti makanan untuk menambah vitalitas, tak tergantikan namun biasa saja. Sedangkan 4 tingkat di atasnya memiliki efek luar biasa, meningkatkan mana, memperpanjang usia, memperluas lautan kesadaran, namun umumnya hanya efektif sekali diminum. Jika dikonsumsi kedua kalinya, efeknya akan sangat berkurang. Misalnya relik Dharma, setelah diminum, seseorang bisa memiliki kekuatan puluhan ribu kuda. Fang Han sendiri bisa memurnikan 2 lagi dari inti emas para musuhnya, namun ia tak bisa meminumnya karena efeknya sudah hampir tidak berarti. Namun Yin Yang Wanshu dan berbeda. Fang Han belum pernah meminumnya. Begitu dikonsumsi, efeknya akan sangat besar. Meningkatkan kualitas fisik, menambah usia 600 tahun, memperkuat tubuh agar mampu menahan teknik gerakan instan. Sejak pertarungannya dengan Meng Xiaobai, Fang Han menyadari satu hal, semakin kuat tubuhnya, semakin besar keunggulannya. Orang lain menggunakan pedang terbang untuk serangan kilat. Bahkan pedang tingkat tinggi pun akan hancur setelah beberapa kali digunakan. Namun Fang Han, ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk bergerak secepat kilat. Itu berarti tubuhnya harus ratusan kali lebih kuat dari pedang terbang. Tanpa ragu, ia langsung menelan satu Yin Yang Wanshudan. Seketika, 2 aliran energi, hitam dan putih, muncul dari perutnya, berputar mengelilingi seluruh tubuh, menutrisi daging, tulang, hingga sumsum. Dengan pengalaman menyerap relik petir sebelumnya, Fang Han dengan mudah mengalirkan energi itu ke dalam darah, menyebarkannya ke seluruh tubuh, lalu menguatkan tulang hingga ke inti. Ger, suara seperti penggilingan terdengar dari tubuhnya. Warna tubuhnya terus berubah, emas, ungu, hitam putih, bahkan disertai kilatan petir. Pemandangan ini membuat para murid perempuan yang menyaksikan terpana. Mereka tak tahu teknik apa yang sedang ia latih. Beberapa saat kemudian, semua fenomena itu menghilang. Kulit Fang Han kembali tampak biasa. Namun semua orang bisa merasakan, di dalam tubuhnya tersembunyi kekuatan yang mengerikan, seolah ia bisa mengendalikan hidup dan mati siapapun. Tangannya lebar dan kokoh, setiap jarinya terasa seperti gunung. Para murid perempuan bahkan merasa sesak napas karena tekanan tak kasat mata. Fang Han, tubuhmu semakin kuat. Seru Yan, meski belum mencapai tubuh abadi, tapi sekarang kecepatan maksimal dari teknik Kaisar Putihmu bisa mencapai 300 kali kecepatan suara. 3000 tahun lalu, pemimpin sekte kita yang memiliki tubuh abadi hanya mencapai 3000 kali. Kau sudah mencapai 1/10-nya, luar biasa. Fang Han tersenyum, masih jauh. Tubuh abadi bisa pulih bahkan setelah kepala terpenggal, atau tubuh dihancurkan menjadi abu. Jika kepalaku terputus, aku tetap mati. Namun sekarang, dengan kecepatan 300 kali suara, aku sudah memiliki kemampuan membunuh sekaligus melarikan diri. Dan dengan tambahan 600 tahun usia, total umurku kini lebih dari 3000 tahun. Jika aku mencapai inti emas, umurku bisa mencapai 5 atau 6000 tahun. Itu cukup untuk menembus rahasia umur panjang. Setelah menyerap sepenuhnya kekuatan pil, Fang Han berkata kepada para murid perempuan, "Kalian semua sudah mencapai alam misterius.
Setelah bertemu para tetua, kalian akan menjadi murid sejati dan mendapatkan gunung sendiri. Namun dunia sedang berubah. Bencana besar akan datang. Kalian harus berhati-hati. Aku akan memberi kalian beberapa artefak untuk melindungi wilayah kalian. Ia mengeluarkan 3 set artefak. Bukan sekadar harta biasa, melainkan formasi artefak lengkap. Formasi awan putih 64 bendera putih. Setiap bendera adalah harta tingkat menengah. Bisa menahan serangan pedang terbang, racun, bahkan petir. Jika disusun, mampu melindungi seluruh gunung. Formasi pedang ikan naga, 24 pedang terbang plus diagram. Kekuatan meningkat ratusan kali saat digabungkan. Formasi pedang abadi, formasi pertahanan tingkat tinggi milik murid sejati. Para murid perempuan tertegun, ratusan artefak diberikan begitu saja. Dengan formasi ini, bahkan ahli kuat pun akan kesulitan menyerang gunung mereka. Rasa aman meningkat drastis, dan kultivasi pun menjadi lebih efektif. Nanti, tanam ladang obat di gunung kalian. Aku akan menurunkan hujan kaisar hijau untuk meningkatkan energi spiritual. Terima kasih, kakak senior. Mereka sangat gembira. Hari-hari berikutnya menjadi relatif tenang. Hongyi Junzu dan Hexianzi resmi menjadi murid sejati. Para tetua bahkan mengirim iblis penjaga untuk membantu membangun gunung mereka. Fang Han juga memberikan Hexianzi formasi tambahan, formasi ular menelan matahari, terdiri dari 100 pedang terbang yang bisa berubah menjadi ular raksasa. Semua harta ini berasal dari rampasan para dewa. Warisan 6 dewa yang ia peroleh hampir setara dengan gudang harta kecil. Dari sini, Fang Han menyadari satu hal. Tak heran sekte-sekte besar kekurangan artefak. Setiap murid alam misterius membutuhkan perlengkapan besar, bebannya luar biasa. Namun tanpa artefak, mereka juga mudah terbunuh. Setelah itu, Fang Han bahkan turun hujan energi spiritual ke gunung para murid. Meski musim dingin, dengan teknik kaisar hijau, ia mampu membalik siklus alam dan membuat tanaman tumbuh subur. Tahun ini, Sekte Yuhua menghasilkan 9 ahli alam misterius, pencapaian luar biasa. Bahkan sekte besar lain pun sulit menandingi. Sebenarnya bisa 12, jika 3 orang tidak dibunuh oleh Fang Han. Setelah semuanya stabil, Fang Han akhirnya memiliki waktu tenang. Setiap hari ia bermeditasi, memahami kekuatan gaib, memurnikan pil, berdiskusi dengan Nebula Baby. Ia bahkan memberi Nebula Baby 1 Yin Yang Wan Shudan, 1 buah kekuatan gaib. Namun anehnya, meski kekuatannya meningkat pesat, Nebula Baby tetap belum mampu menembus alam baru. Saat itulah Fang Han menyadari, pil bukan segalanya. Pada akhirnya, untuk menembus batas, tetap bergantung pada diri sendiri. Selama 3 bulan setengah, Yuhuamen tenggelam dalam ketenangan. Badai telah reda, riak pun lenyap tanpa jejak. Para murid menutup diri, bersembunyi dalam sunyi, tekun berkultivasi tanpa suara. Musim dingin berlalu begitu saja dalam kedamaian yang hening. Fang Han pun menjalani kehidupan pertapaan yang tenang selama 3 bulan setengah itu. Dalam sekejap mata, musim dingin berganti musim semi. Ia akhirnya berhasil memurnikan 4 juta butir Yuan Yingdan. Dengan perhitungan matang, bahan obat dari 3 tetua ahli pedang serta milik Fang Qingshui telah seluruhnya disempurnakan. Sejak saat itu, ia tak lagi menanggung hutang, kedua tangannya kini bebas untuk memelihara telur raksasa Kunpeng, memasukkannya ke dalam formasi iblis penelan besar. Begitu telur Kunpeng itu menetas, dan formasi penelan besar yang telah ia ramu diserap sepenuhnya, kekuatannya akan jauh melampaui roh asal Kunpeng milik Meng Shaobai. Roh Kunpeng hanya melahap senjata sihir berdasarkan naluri, masih berada dalam keadaan purba. Namun penelan besar adalah kekuatan tertinggi iblis purba, membuka tabir dunia misterius, menciptakan sihir agung yang mampu melahap dan merampas segala sesuatu. Dibandingkan naluri Kunpeng, kekuatan ini jauh lebih dalam dan tak terukur. Awalnya, Fang Han berniat memurnikan jindan milik Zhao Xuanyi dan menyerap segel para dewa, menyatukan seluruh organ dalam tubuhnya menjadi satu kesatuan. Jika berhasil, tubuhnya akan mencapai tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Namun kini ia mengerti, sebutir jindan hanya bisa dihancurkan sekaligus. Memisahkan satu kekuatan darinya saja tidaklah sepadan. Karena jindan adalah satu kesatuan utuh. Jika dihancurkan, maka harus diserap seluruhnya. Jika hanya mengambil satu bagian, maka jindan itu tak bisa disatukan kembali, ia akan hancur sia-sia.
dan seluruh kekuatan di dalamnya akan lenyap perlahan. Jindan milik Zhao Xuanyi mengandung 27 jenis kekuatan gaib. Menukarnya dengan hanya satu kemampuan saja jelas pemborosan besar. Seandainya bayi Nebula telah mencapai tingkat langit dan bumi, Fang Han bisa saja menghancurkan Jindan itu dan menyerahkan 26 kekuatan sisanya kepada makhluk tersebut. Namun jauh di lubuk hatinya, Fang Han merasakan sesuatu, bahwa melindungi diri sendiri adalah hal yang jauh lebih penting. Ia bahkan samar-samar menyadari, begitu segel para dewa terbentuk, ia dapat melebur 6 wujud dewa dalam 6 indera tubuhnya, memperkuat raga hingga batas tertinggi. Pada saat itu, teknik Kaisar Putih Baidi akan benar-benar menunjukkan kedahsyatannya, secepat kilat, menembus ribuan li dalam sekejap, membunuh hanya dengan satu gerakan tangan. Kecepatan Meng Xiaobai di hadapannya, tak lebih dari bahan tertawaan. Bayi Xingyun, bayi Nebula, kapan kau akan mencapai tingkat langit dan bumi? Fang Han menatap makhluk raksasa di sampingnya, yang tertidur pulas tanpa beban, polos hingga ke inti. Ia menepuk kepalanya seperti menepuk bola. Merasa diganggu, bayi Nebula tiba-tiba membuka mulut lebar dan menggigit telapak tangan Fang Han, mengunyahnya sambil bergumam, seolah tengah bermimpi sedang menyantap hidangan lezat. Fang Han menggeleng tak berdaya, segera menarik tangannya. Bayi itu menjilat bibirnya, lalu kembali terlelap. Melihat tingkahnya, siapapun hanya bisa pasrah. Sesepuh pedang gila dari Sekte Pedang Matahari Bulan, dan Zizi dari Sekte Pedang Danding, serta Feng Feitian dari Sekte Pedang Tongtian, datang berkunjung menemui rekan Daois Fang Han. Tiba-tiba, suara bergema dari luar pegunungan, mengguncang udara, menembus langsung ke kediaman Fang Han. Hahaha, 3 sesepuh benar-benar menepati janji. Silakan masuk. 3 juta yuan Ying dan telah kusiapkan, masing-masing 1 juta. Fang Han melesat ke udara. Di kejauhan, 3 cahaya pedang meluncur cepat. Begitu mendengar jawabannya, mereka segera memasuki wilayah Yuhuamen dan berhenti di atas puncak reinkarnasi milik Fang Han. Aura pedang mereka berputar seperti arus deras. Ketiga sesepuh itu adalah ahli tingkat ke-9, penguasa hukum langit dan bumi. Dimanapun mereka berada, mereka adalah tokoh yang mampu mengguncang dunia. Kedatangan mereka sekaligus membuat seluruh murid sejati Yuhuamen gempar. Bahkan para tetua di istana Yuhua turut keluar menyaksikan. Ucapan Fang Han pun mengejutkan banyak orang. 3 juta yuan Ying dan, jumlah yang sulit dibayangkan. Di puncak timur, seorang ahli jindan bernama Wan Luo sedang berkultivasi dalam diam. Ia belum pernah bertarung langsung dengan Fang Han, sehingga reputasinya masih terjaga. Namun ambisinya membara. Ia diam-diam berharap suatu hari bisa mengalahkan Fang Han dan merebut posisi tertinggi. Kini, mendengar Fang Han dengan santai menyebut 3 juta yuan Ying dan, hatinya seperti tertusuk. 3 juta pil, bahkan jika aku menjual seluruh hartaku, belum tentu bisa mengumpulkannya. Namun baginya, itu hanyalah perkara sepele. Mungkinkah aku akan selamanya berada di bawahnya? Di aula penyambutan istana Yuhua, para tetua telah berkumpul. Fang Han melangkah masuk tanpa ragu, langsung menuju kursi utama, singgasana besar tanpa ukiran naga atau phoenix, hanya tertulis 4 aksara besar. Terbang menuju keabadian. Itulah tempat pemimpin sekte. Langkahnya membuat semua orang terdiam. Bahkan ketiga sesepuh tamu pun terkejut. Fang Han berdiri di depan kursi itu, seolah mempertimbangkan apakah ia akan duduk atau tidak. Aura yang terpancar darinya begitu kuat hingga tak seorang pun berani bersuara. Setelah beberapa saat, ia tetap tidak duduk. Rekan Daois sekalian, 3 juta yuan Ying dan ini, silakan diterima. Dengan lambaian tangannya, 3 naga kristal terbang keluar, masing-masing terbentuk dari 1 juta pil. Energi obatnya bergulung-gulung, memenuhi aula dengan aroma yang menggugah jiwa. Ketiga sesepuh itu segera menerimanya tanpa basa-basi. Harta seperti ini, siapa yang akan menolak? Ngomong-ngomong, Fang Han berkata santai, seolah hanya berbincang ringan. Aku membunuh 2 ahli jindan dari Taiyimen, Zhao Xuanyi dan Song Weiyi. Mengapa kabar itu belum tersebar? Seisi aula meledak dalam kegemparan. Apa? Fang Han membunuh 2 ahli jindan? Mustahil, itu tidak masuk akal. Namun dari sorot mata para sesepuh tamu, terlihat jelas satu hal, itu bukan kebohongan. Alasan Fang Han secara terbuka menyatakan bahwa ia telah membunuh Zhao Xuanyi dan Song Weiyi,
tak lain adalah untuk menambah wibawa Yu Huamen, serta membuat seluruh dunia kultivasi benar-benar mengakui dirinya. Sebelumnya, ia memang telah mengalahkan Wan Luo, menundukkan Meng Xiaobai, melumpuhkan Fang Men, bahkan mengendalikan kompetisi daftar Sanhe. Namun semua itu hanya menimbulkan rasa takut di dalam sekte. Tekanan dari dalam hanya melahirkan ketakutan. Namun membunuh musuh dari luar, itulah yang menumbuhkan rasa hormat dan kekaguman. Tai Yimen selama ini bertindak sewenang-wenang, arogan tanpa batas. Para kultivator di seluruh dunia telah lama muak, namun tak seorang pun berani bersuara. Kekuatan mereka terlalu besar, sekali tersinggung, yang menanti hanyalah pemburuan tanpa henti. Bahkan para tetua Yu Huamen pun diam-diam menyimpan ketidakpuasan mendalam terhadap Tai Yimen. Kini, saat mendengar bahwa Fang Han telah bertindak tegas, membunuh dua raksasa Jindan, hati mereka seolah terlepas dari beban. Dada terasa lapang, darah mendidih penuh semangat. Bahkan ada yang menyesal, karena tidak menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Membunuh dua ahli Jindan, betapa mengguncangnya pemandangan itu. Hanya dengan membayangkannya saja, hati sudah bergejolak. Fang Han melihat aula penyambutan yang riuh bagai air mendidih. Ia sedikit mengangkat tangan. Seketika, suasana hening, seolah sebuah kekuatan tak kasat mata menyelimuti seluruh ruangan. Bukan sihir yang disengaja, melainkan tekanan wibawa yang terpancar dari dirinya, membuat semua orang secara naluriah terdiam. Anak ini belum mencapai tahap Jindan, namun setiap gerakannya sudah memancarkan kewibawaan luar biasa. Di Yu Huamen, posisinya benar-benar tak tergoyahkan. Jika kelak ia membentuk Jindan, bahkan menembus tingkat angin dan api, langit dan bumi, mungkinkah ia mampu menantang para raksasa abadi? Ketiga sesepuh ahli pedang saling berpandangan, diam-diam terkejut. Perkara ini, sebaiknya tidak disebarluaskan, ujar sesepuh pedang gila perlahan. Bagaimanapun, Tai Yimen masih menjaga muka. Kini mereka sudah merasakan kerugian dan tak berani menekan rekan Daois Fang. Jika kabar ini menyebar, mereka mungkin benar-benar murka. Itu tidak menguntungkan bagi Anda. Beberapa hal, lebih baik tetap tersembunyi. Fang Han tersenyum dingin. Disembunyikan. Terlalu satu, sejak awal sudah berniat membunuhku. Di lorong ruang waktu, tetua tertinggi mereka, Tai Huang Tian, telah turun tangan. Jika bukan karena gangguan iblis purba, kami semua sudah menjadi abu. Apa? Wajah Dan Zizi berubah drastis. Ia teringat sesuatu ketika ia melaporkan kejadian itu kepada kepala sekte pedang Danding. Sang pemimpin langsung memanggil para tetua inti untuk berdiskusi secara rahasia. Saat keluar, tak satu kata pun diucapkan, namun wajah mereka muram dan penuh amarah. Kini semuanya jelas. Apa yang dikatakan Fang Han adalah kebenaran. Tai Yimen benar-benar melampaui batas. Berani-beraninya mereka bertindak sekeji itu. Mereka ingin membunuh, namun masih berani menutupinya. Betapa busuknya hati mereka. Ini yang disebut sekte nomor satu aliran lurus. Jelas-jelas lebih rendah dari kaum iblis. Feng Feitian dan sesepuh pedang gila pun dipenuhi amarah. Mereka menyadari, jika saat itu iblis purba tidak turun tangan, mereka semua sudah lenyap tanpa jejak bahkan tanpa tempat untuk menuntut keadilan. Tai Huang Tian, nama itu saja sudah cukup membuat dunia bergetar. 10.000 tahun lalu, ia adalah salah satu raksasa yang bertempur dalam perang iblis. Ia pernah menjadi pemimpin Tai Yimen, mengguncang dunia Xuan Huang, bahkan terkenal hingga ke bintang-bintang di luar angkasa. Kekuatannya hampir mencapai puncak rahasia umur panjang, selangkah lagi menuju keabadian sejati. Sosok seperti itu, membunuh beberapa kultivator tingkat kekuatan gaib, semudah makan dan minum. Siapa yang berani menuntutnya? Bahkan para pemimpin sekte besar sekalipun, hanya bisa menelan amarah dalam diam. Karena itu, lanjut Fang Han, kita tidak perlu terlalu menghormati Tai Yimen. Namun saat ini bukan waktunya membalas. Iblis sedang mengancam dunia, kita tak boleh menghancurkan benteng sendiri. Yang terpenting sekarang adalah Yu Huamen dan 3 sekte pedang bersatu hati. Dalam 3 tahun mendatang, kita akan merebut kembali kejayaan dalam pertemuan sekte besar. Fang Han kemudian mengubah arah pembicaraan. Tanah 5 elemen kini berada di tanganku. Aku berencana mengirim undangan ke berbagai sekte, meminta mereka mengirim murid elit untuk berkultivasi bersama, membentuk tim penegak hukum abadi. Tim ini akan mengatur perselisihan antar murid dalam 5 sekte utama.
Aku juga akan menyediakan pil dan sumber daya untuk mereka. Ketiga sesepuh saling berpandangan. Mereka langsung memahami, ini bukan sekadar usulan biasa. Ini adalah langkah besar. Di dalam hati, Fang Han tertawa dingin. Begitu tim penegak hukum terbentuk, aku akan membersihkan pengkhianat di antara 5 sekte. Dan target utamaku, Hua Tiandu. Jika ia menjadi pemimpin tim tersebut, dengan pengakuan para kepala sekte, maka menindas Hua Tiandu akan menjadi tindakan yang sah. Menolak berarti memberontak terhadap seluruh dunia kultivasi. Fang Han, rencanamu benar-benar luar biasa, gumamnya dalam hati. Ini perkara besar, kami harus kembali dan melaporkannya kepada pemimpin sekte, ujar sesepuh pedang gila. Namun jika Anda benar-benar menyediakan pil, kemungkinan besar akan disetujui. Feng Feitian dan Dan Zizi pun mengangguk. Ini akan menjadi peristiwa terbesar bagi sekte kami. 3 cahaya pedang melesat ke langit dan menghilang. Fang Han tersenyum tipis. Dengan tanah 5 elemen dan pil sebagai umpan. Dalam 1 tahun, tim ini pasti terbentuk. Dalam 2 tahun, akan menjadi kekuatan besar. Dalam 3 tahun, ia akan menekan Hua Tiandu hingga tak bisa bangkit lagi. Setelah itu, Fang Han menuju puncak Zidian milik Fang Qingshui dan menyerahkan 1 juta yuan Yingdan. Hutangnya kini lunas sepenuhnya. Kemudian ia bersiap melakukan perjalanan. Tujuannya, Gerbang Bintang, Xingchen. Ia hendak mengirim surat dari Feng Baiyu, sekaligus membahas pembentukan tim penegak hukum. Gerbang Bintang terletak di Gunung Jatuh Bintang, Yunxing Shan. Sebuah pegunungan yang terbentuk dari jatuhnya bintang raksasa dari langit. Bentang alamnya membentang ratusan ribu li, melintasi puluhan negara. Urat naga berkelindan di dalamnya, melahirkan sungai-sungai besar, harta karun langka, dan energi spiritual yang tak terhitung. Konon, berkultivasi di sana memungkinkan seseorang menyerap kekuatan bintang, menyatu dengan langit. Namun tempat itu tersembunyi dalam lapisan pegunungan tak berujung, penuh formasi ilusi, mustahil ditemukan oleh orang biasa. Namun kecepatan Fang Han, bagai kilat tanpa suara, dalam 1 tarikan napas, ia telah menempuh ribuan li. Tak ada suara angin yang terbelah, semuanya seakan ditelan oleh kekuatan misterius. Ini adalah pemahaman yang ia peroleh dari pertarungannya melawan Meng Xiaobai. Menggabungkan aliran udara dengan kekuatan tubuh, menciptakan dorongan sempurna. Bahkan ahli jin dan tingkat tinggi pun takkan mampu menangkap bayangannya. Namun tiba-tiba, sebuah suara lemah, nyaris tak terdengar, berubah menjadi gelombang pikiran yang langsung memasuki benaknya. Petik 2. Tolong, selamatkan aku. Fang Han seketika berhenti di udara. Siapa ini? Aku sedang melesat ribuan li, dalam 1 tarikan napas, namun ada seseorang yang mampu mengirimkan gelombang pikiran langsung ke benakku. Ini jelas bukan kemampuan biasa, bahkan sedikit menyerupai badai spiritual milik ras dewa. Yang meminta pertolongan, tampaknya seorang wanita. Pikirannya penuh kesedihan. Baiklah, aku akan turun dan melihat. Fang Han menghentikan laju terbangnya, bersembunyi di balik awan. Di antara kedua matanya, cahaya hitam berputar, seperti air pekat yang beriak tanpa suara. Dalam sekejap, pegunungan ribuan li di bawahnya, hutan, rerumputan, bahkan setiap makhluk hidup. Harimau, serigala, elang. Semuanya terlihat jelas dalam pandangannya. Ini adalah mata kaisar hitam dari seni iblis besar 5 kaisar. Melalui esensi air langit dan bumi, ia mampu menembus jarak ribuan li, melihat segalanya seolah berada di hadapan mata. Tak lama, ia menemukan sumbernya. Di tengah pegunungan tandus, beberapa cahaya bintang berputar, mengurung seorang gadis muda. Itu adalah pertempuran, dan suara permintaan tolong berasal dari gadis itu. Gadis tersebut berada dalam bahaya besar. Dikelilingi oleh serangan cahaya bintang, ia nyaris tak mampu bertahan. Gelombang pikirannya yang lemah terus menyebar ke kehampaan, berharap ada yang mendengarnya. Monster. Fang Han menyipitkan mata. Di belakang gadis itu, terlihat beberapa ekor berbulu lebat. Ia adalah siluman rubah, dan bukan sembarang rubah, melainkan rubah murni, keturunan langka dengan darah purba. Sementara itu, para kultivator yang mengepungnya mengenakan jubah berbulu, mahkota bintang di kepala. Wajah mereka tampak lurus dan bermartabat, namun serangan mereka kejam dan licik. Bahkan, mereka tampak seperti sedang bermain-main dengan mangsanya. Siluman rubah kecil, serahkan harta yang kau temukan di pegunungan iblis ini.
Saat itu, kami mungkin tidak akan membunuhmu. Kami hanya akan menerimamu menjadi pelayan bagi 7 saudara kami. Jika tidak, begitu formasi bintang ini menyatu, kau akan hancur tanpa sisa. Seorang kultivator berdiri di atas bukit tanah tandus, menggerakkan jarinya. Cahaya bintang memanjang seperti ular, berkelok-kelok di udara, penuh niat jahat. Berjuang sia-sia saja, ejek yang lain. Di tempat terpencil seperti ini, tak ada yang akan datang menolongmu. Sekalipun kau berteriak sampai tenggorokanmu robek, takkan ada yang mendengar. Kalian hanya menang karena serangan licik. Gadis rubah itu menggertakkan gigi. Ia tampak muda, bahkan menyerupai seorang gadis remaja. Namun di antara alisnya tersembunyi aura buas, dan matanya berkilat aneh seperti permata hidup. Menolongmu, cibir seorang kultivator. Kau ini iblis. Menjadi pelayan bagi saudara ketujuh kami adalah berkah bagimu. Beberapa orang lainnya ikut tertawa. Bagi mereka, gadis rubah ini hanyalah hadiah ulang tahun. Cahaya bintang semakin mengencang. Akhirnya berubah menjadi bola cahaya besar yang sepenuhnya mengurung sang gadis. Di dalamnya, ia menggenggam belati pendek berkilau, berusaha menembus keluar. Namun sia-sia, para kultivator itu sebenarnya mampu membunuhnya dengan mudah. Namun mereka sengaja menahannya hidup-hidup. Fang Han mengamati dengan tenang. Para kultivator itu adalah murid dari Gerbang Bintang. Beberapa di antaranya telah mencapai tingkat Zenki, bahkan ada yang baru memasuki ranah kekuatan gaib. Sedangkan gadis rubah itu, baru saja melangkah ke ranah misteri ilahi. Namun sebagai monster, fisiknya jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Dan ekor-ekornya, bukan sekadar anggota tubuh, melainkan artefak hidup, setara dengan senjata sihir. Menarik, Fang Han bergumam pelan. Namun tiba-tiba, situasi berubah drastis. Cukup, gadis rubah itu berteriak. Ekor-ekor di belakangnya tiba-tiba mengembang seperti kipas merak. Dalam sekejap, ribuan helai rambut melesat keluar seperti hujan jarum. Apa ini? Ini kemampuan rubah berekor 9. Tapi dia hanya punya 4 ekor. Cepat mundur, terlambat, ledakan. Rambut-rambut itu menembus cahaya bintang, lalu menghujani tubuh para kultivator. Masing-masing tertancap dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, semua murid itu jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Ekor-ekorku telah dimurnikan oleh ahli rahasia umur panjang. Kalian pikir aku selemah itu? Gadis rubah itu berdiri tegak. Matanya dingin, belati di tangannya berkilat. Ia melesat maju tanpa ragu. Cepat, tegas, niat membunuhnya mutlak. Fang Han pun terkejut. Ia tak menyangka, gadis ini menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Namun tepat saat belati itu hendak memutus tenggorokan para murid, tiba-tiba, sebuah kekuatan tak kasat mata menghentikannya. Belati itu terlepas dari tangannya, terlempar ke udara. Sebuah suara dingin terdengar. Siluman rubah murni, kau berani membunuh murid sejati Gerbang Bintang. Apakah kau ingin memicu perang antara dunia abadi dan dunia iblis? Siapa? Gadis itu terkejut. Tubuhnya langsung bergerak mundur, ekor-ekornya kembali mengembang melindungi dirinya. Matanya menatap langit, di mana Fang Han perlahan turun. Dengan satu lambaian tangan, cahaya melesat, mengangkat tubuh para murid yang terluka. Entah untuk menyelamatkan, atau menahan mereka. Ahli tingkat langit dan bumi. Wajah gadis rubah itu langsung pucat. Ia tahu, ia bukan tandingan. Senior, mohon ampun, aku tidak berniat membunuh. Mereka yang lebih dulu ingin merebut hartaku. Jika senior berkenan, aku akan menyerahkan harta itu. Bahkan, aku bisa memberitahu sebuah rahasia besar tentang pegunungan iblis ini. Ia segera mengeluarkan sebuah jimat kuno. Aura kuat memancar darinya. Jelas merupakan harta langka, harta tingkat tinggi. Fang Han sedikit terkejut. Ia tak menyangka, makhluk kecil seperti ini memiliki benda sehebat itu. Namun, tatapan Fang Han tiba-tiba berubah dingin. Berhenti berpura-pura, jimat ini bukan harta, melainkan perangkap. Begitu kugunakan untuk ritual, formasi di dalamnya akan meledak, dan aku akan hancur seketika. Suaranya sedingin es, matanya menatap tajam. Siluman rubah murni, mungkin kau tak mengenalku. Namun aku mengenalmu. Ini adalah artefak dari altar iblis, hanya digunakan oleh metode pengorbanan para dewa iblis. Wajah gadis itu langsung berubah. Fang Han tersenyum tipis. Sekarang, katakan padaku, rahasia apa yang tersembunyi di pegunungan iblis ini?
Hingga kau berani membunuh murid gerbang bintang. Jika kau jujur, aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, aku akan memaksamu kembali ke wujud aslimu. Suasana seketika membeku.